pada bulan November yang lalu saya ke Australia ya. Di Sydney saya mendapat pertanyaan yang sama, bahwa mereka menginginkan agar masyarakat diaspora ini punya wakil sendiri. Dan menurut saya pribadi bagus kalau itu bisa ditampung di dalam undang-undang kita. Cuma persoalannya mungkin untuk 2014 tidak mudah, karena itu harus perlu diskusi panjang. Pertama, ini masyarakatnya terlalu menyebar gitu ya, sehingga juga heterogenitasnya yang begitu meluas itu akan sulit disatukan. Dan terakhir saya dengar di DPR sendiri juga mengalami kesulitan, pertama dari sudut waktu, yang kedua seumpama tidak sudut waktu pun, bagaimana misalnya menentukan wakil yang begitu dari berbagai tempat yang begitu banyak ini, untuk misalnya kalau berjumlah 4 juta kira-kira kan 15 kursi ya. Nah itu juga mengaturnya dalam bentuk dapil-dapil itu tidak mudah juga. Tetapi menurut saya ya terus saja diperjuangkan gitu ya. Itu satu. Kalau yang dimaksudkan tuh peran aspirasi politik ke lembaga DPR di Jakarta. Tetapi kan peran seperti itu kan bisa juga disalurkan, tidak harus melalui DPR kan. Kalau peran-peran informasi, peran pembangunan misalnya ya, itu kan bisa lewat kedutaan, lewat PPI juga bisa, dan antara lain kalau politiknya itu sementara ini ditampung lewat Jakarta. Tetapi memang itu perlu didiskusikan karena itu tidak sederhana, berkaitan dengan sistem pemilu yang kemudian menyebut dapil sebagai bagian dengan jumlah pendukung tertentu di satu daerah. Sebab lalu pemikirannya apakah kemudian yang menduduki wakil itu satu negara di mana jumlah masyarakat Indonesianya minimal sekian misalnya. Taruhlah Arab Saudi gitu ya. Mungkin sana bisa dapat 4 misalnya ya. Singapura kita ada 200.000 Pak. Hah? 200.000 orang Indonesia. 200.000 kan minimal 2 misalnya. Nah itu nanti didiskusikan deh yang begitu. Kalau menurut keperluan aspirasi masyarakat itu mungkin bisa ada yang setuju, bisa ada yang tidak. Tapi menurut pandangan konstitusi itu tidak mungkin. Jadi konstitusi itu sudah mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, itu final, itu pasal 6A Undang-Undang Dasar. Nah kalau kemudian ada orang bagus mau jadi calon presiden ya tetap bisa, asal ada partai politik yang mengendorse, kan gitu aja persoalannya. Nah oleh sebab itu kalau pikiran itu dianggap baik, calon independen dianggap baik, itu mungkin harus dilakukan melalui cara yang lebih berat dan lebih besar, yaitu dengan amandemen kembali Undang-Undang Dasar. Tetapi lepas dari itu, kalau saya tadi di RSIS kan mengatakan apapun kemarahan kita terhadap parpol itu tidak boleh berpikir bahwa parpol itu tidak usah digubris gitu, parpol itu tidak usah dipercaya, kita calonkan sendiri aja. Tidak, demokrasi itu memerlukan partai politik. Partai politik yang jelek itu jauh lebih bagus daripada tidak ada partai politik. Anda bayangkan suatu negara tidak ada partai politik, itu kekuasaan dan sewenang-wenang. Nah sekarang ya tetap kontrol juga, meskipun partainya jelek kan kontrol ada, tetap ditakuti karena punya kekuasaan legal untuk melakukan korupsi dan mempengaruhi kebijakan negara. Bahwa ada korupsi itu iya gitu, kita semua bisa melihat. Oleh sebab itu saya bicara di luar negeri sekalipun saya bicara sama, karena orang sudah baca sih tentang Indonesia. Kan mungkin orang berpikir, Pak kalau bicara di luar negeri anulah dibatasi, jangan ini. Nggak bisa, sekarang orang udah baca internet semua tuh.
Anda sudah tahu semua sebelum saya datang ke sini, Anda sudah tahu Indonesia kayak gini gitu. Ada kasus apa? Impor daging sapi, kan Anda sudah tahu semua. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini orang sudah tahu. Nah begitu ya. Saya kira apa yang paling pokok saya ingin mengatakan gini, mari kita bangun partai politik kita ke depan. Sementara kalau ada keinginan-keinginan untuk mengajukan calon presiden, karena orangnya dianggap baik, ya sekarang dinegokan aja lewat partai-partai yang ada. Kan aspirasi dan keinginan itu tidak 100% harus terpenuhi. Ya, mungkin Anda, wah saya punya calon bagus gitu, tapi lalu ada nego-nego sehingga nanti komprominya tuh ya gagasan Anda masuk separuh, ini masuk separuh. Misalnya apa? Yusuf punya calon bagus, tapi tidak bisa lewat parpol, masuk ke parpol, lalu nego, udahlah jangan jadi presiden, nanti jadi menteri aja gitu kan. Nego-nego begitu kan biasa dalam politik ya. Nah itu kita lihat aja perkembangannya nanti. Oke, saya harus menjawab ini agak pelan-pelan ya, karena ini menyangkut masalah filosofi yang sangat mendalam. Pertama, begini, menurut Undang-Undang Dasar atau menurut dasar negara kita, negara itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang itu diartikan bahwa negara Indonesia dan warga negaranya itu percaya kepada Tuhan sebagai penguasa yang di atas penguasa yang paling kuasa, di atasnya lagi itulah Tuhan, yang kemudian dilembagakan dalam bentuk-bentuk agama. Nah, kemudian karena ini ketentuan masih ada di dalam ideologi negara dan ada di dalam konstitusi, itu baru pernyataan politik dan kesadaran moral, belum menjadi ketentuan hukum. Ya, nah sesuatu yang belum menjadi ketentuan hukum itu, ketentuan hukum dalam arti dituangkan dalam undang-undang, itu tidak bisa dipaksakan berlakunya dan yang melanggar tidak bisa dihukum. Sama misalnya Anda, ya, dasar negara kita demokrasi kan, lalu Anda menyatakan saya tidak percaya demokrasi, kan tidak dihukum. Sama juga orang ateis, kalau hanya mengatakan saya ateis, maka dia tidak bisa. Saya komunis, maka dia tidak bisa dihukum, karena dia hanya menyatakan kepercayaan dirinya. Nah, beda dengan misalnya ada orang membunuh orang. Loh, kenapa itu dihukum? Kok melanggar pri kemanusiaan, kemanusiaan yang adil beradab? Bukan melanggar pri kemanusiaan, dia melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Sehingga ketika diajukan ke pengadilan itu, dia didakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, diancam pasal sekian, ancaman hukumannya sekian. Kalau orang ateis, orang komunis itu kan belum ada ancaman hukumannya. Kalau orang mengaku ateis komunis, Anda mungkin akan mengatakan, dulu Pak PKI kok itu kan melanggar kitab undang-undang hukum pidana tentang apa namanya, tentang kekuasaan yang sah terhadap negara kan. Ada barang siapa melakukan tindakan makar, yaitu menjatuhkan pemerintah yang sah, ancaman hukuman pidananya sekian. Tapi kalau ada orang menyatakan saya komunis, tidak bisa dihukum. Bahkan Anda tahu ada orang mengaku komunis itu sekarang menjadi anggota DPR. Tahu namanya? Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning, dia nulis saya bangga menjadi anak komunis, kan? Dan dia anggota DPR, ketua komisi kesehatan dari PDIP. Karena memang kalau hanya orang menyatakan itu tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau mengajak. Kalau mengajak itu ada TAP MPR nomor 25 yang masih berlaku. Nah, oleh sebab itu sekarang pemahamannya begini, ini ideologi konstitusi. Pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi itu hanya bisa dihukum dengan hukuman politik, karena ini masih dalam dasar-dasar kesepakatan politik. Tapi kalau pelanggaran terhadap undang-undang, di mana isi ideologi ini sudah dijabarkan di dalam undang-undang, misalnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu terjemahannya barang siapa membunuh orang, gitu kan? Sudah ada undang-undangnya kan? Orang mengaku tidak beragama,
tidak apa-apa. Artinya tidak dihukum. Karena belum ada undang-undangnya, itu baru sebatas apa? Ketentuan ideologi dan konstitusi. Sama dengan demikian orang yang homoseks, lesbi gitu, selama dia melakukannya sendiri dan tidak mengkampanyekan itu sebagai pola hidup yang dianggap biasa sehari-hari, itu tidak diapa-apakan. Nyatanya banyak kan di Indonesia orang homo, lesbi gitu. Tetapi sekarang supaya diingat, perilaku seks menyimpang itu untuk masa yang akan datang akan ada hukumannya. Ya. Sekarang itu di dalam rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu kan dicantumkan, barang siapa hidup bersama tanpa nikah. Sekarang kan tidak apa-apa orang hidup bersama tanpa nikah, tidak apa-apa. Orang melakukan hubungan badan di luar nikah asal belum bersuami dan belum beristri, masing-masing bujang kan sekarang tidak apa-apa. Tetapi besok sesudah kitab undang-undang hukum pidana yang baru disahkan, homoseksual, same eleven, lesbianisme, itu semua nanti akan dihukum. Ada ancaman hukumannya sekarang. Nah ini karena itu dianggap perintah Tuhan itu melarang orang hidup secara seks menyimpang. Meskipun itu kata orang hak asasi, tetapi ya secara partikular di Indonesia sekarang menyatakan bahwa itu harus dilarang. Meskipun tentu ada yang menentang, ya kan ada juga RUU itu sekarang sedang dipersoalkan juga. Tetapi itu RUU resmi masuk dari pemerintah ke DPR sekarang yang akan segera dibahas gitu. Tapi kalau pertanyaannya hak asasi manusia, nah itu agak mendasar. Soalnya karena hak asasi manusia itu ada pandangan yang bersifat universal, ada yang bersifat partikular. Nah, di Indonesia itu menganut pandangan yang partikular sebenarnya. Dia menyatakan hak asasi manusia tidak sama dengan hak asasi di dunia barat. Itu juga dinyatakan oleh para pendiri negara termasuk Bung Karno. Bung Karno itu menyatakan hak asasi demokrasi kita, hak asasi kita dan sebagainya tidak sama dengan dunia barat. Artinya kita menganut hak asasi yang sifatnya untuk hal-hal tertentu bersifat partikularistik. Lesbianisme, komunisme itu di Amerika tidak apa-apa. Di Spanyol itu bahkan ada undang-undang perkawinan sejenis kan. Laki-laki perempuan boleh, iya sejenis. Di Amerika di beberapa negara bisa. Itu oke. Itu yang berpandangan bahwa semua hak asasi itu universal. Tetapi Indonesia untuk hal-hal tertentu menganggap itu partikular. Ya, partikularistik itu artinya hak asasi sesuai menurut pertimbangan-pertimbangan lokal. Apa menurut konsep Indonesia hak asasi yang harus memperhatikan pertimbangan lokal itu satu, kalau menyangkut soal keyakinan keagamaan. Yang kedua kalau menyangkut ketertiban umum, ya, Anda boleh punya hak asasi tapi tidak boleh digunakan itu kalau akan mengganggu ketertiban umum. Lalu adat dan budaya yang hidup secara nyata kan itu. Itu sebenarnya ya harus dijelaskan dengan cara itu bahwa Indonesia itu sekarang minimal sampai sekarang hak asasi yang dianut itu secara resmi adalah partikularistik, ya. Oleh sebab itu hak asasi manusia di Indonesia itu bisa dikurangi berdasar dikurangi dengan undang-undang, bisa dibatalkan oleh undang-undang karena itu tadi berdasar kebutuhan agama, budaya dan ketertiban umum. Oleh sebab itu lalu yang berlaku hak asasi di setiap negara itu tergantung pada pengakuan konstitusi dan hukum di negara masing-masing. Karena begini, kalau ada dua dokumen hak asasi manusia ya. Pertama yang dokumen tahun 1948 itu ya, DUHAM, Universal Declaration of Human Rights, UDHM. Tapi juga ada
konsep yang di timur yang tahun 77 itu, deklarasi hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Responsibility. Oke, responsibility ya. Iya tak? Nah, responsibility ini berkembang di timur, bukan di barat. Nah, di situ dikatakan di dalam deklarasi Kairo itu bahwa hak asasi manusia di belahan timur itu tidak sama dengan hak asasi manusia di belahan barat dunia ini. Masa depan Indonesia ini ditentukan oleh rakyatnya juga. Oleh sebab itu saya berharap saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang berada di Singapura itu juga turut membangun Indonesia itu dalam melalui partisipasi politik yang benar. Karena begini, saya khawatir orang itu kan berpikir golput misalnya ya dalam pemilu. Iya, golput karena misalnya Anda tidak percaya kepada semua partai atau calon yang ada. Wah, tidak ada yang bagus, saya tidak milih. Nah, saudara harus tahu bahwa seumpama golput itu DPR itu akan tetap diisi oleh orang-orang yang memilih. Yang memilih sedikit ya tetap dihitung berdasar, akan tetap, dan kursi akan terbagi habis. Dan golput itu kemudian akan merugikan karena orang yang golput itu biasanya orang yang punya pikiran milih yang baik, malah tidak milih, malah dibagi-bagi di antara orang-orang yang tidak baik itu. Nah, oleh sebab itu ya mari kita isi negara ini dengan segala kekurangannya, dan saya kira kita harus bersama-sama mendorong agar partai politik kita itu sehat. Salah satu persoalan besar negara kita ini partai politiknya tidak sehat. Tetapi saya katakan jangan sampai bunuh partai politik, tapi mari kita sehatkan partai politik itu. Anda seperti ini nih, wawancara dengan saya, mungkin besok wawancara dengan siapa, itu kan membangun opini juga. Itu akan mempengaruhi nanti kebijakan dan pendapat publik di Indonesia, ya kan? Itu penting karena perubahan-perubahan itu juga dimulai juga kadang-kala dari sebuah opini. Misalnya saya berkata begini, sini mengkristal kan kemana-mana, menggelinding-gelinding, lalu besok jadi pikiran bersama, oh gini loh cara memperbaiki kan gitu. Iya. Jadi kita jangan berpikir instan, perjuangan saudara itu jangka panjang. Ya, ide seperti ini akan menggelinding-gelinding, tidak instan. Mungkin Anda tidak tahu bahwa sebenarnya ide Anda mempengaruhi kebijakan di negara itu, karena itu sudah bercampur dengan ide lain yang kemudian masuk kan ke proses pengambilan kebijakan di dalam negeri. Tidak apa-apa, terus jalan. Ya. Intinya jangan anti berpolitik. Ya, jangan anti berpolitik. Tapi justru terlibat secara. Iya. Iya, apalagi kalau politik itu diartikan sebagai kebijakan, ya kan? Gitu. Oke, gitu. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Ya, sukses ya.